Bentar ya, bentar ya. Gua ambil minum dulu gua. Haus. Kita curhat aja, curhat ya, curhat ya, curhat ya. Capek. Hari ini capek banget. Capeknya kenapa? Mau tahu lu? Ya kan, gua kan orang yang di kelas ya, di kampus, di kelas khususnya. Orang yang tidak punya pengaruh, tapi orang yang punya pengaruh itu ah, gimana ya ngomongnya ya? Gue nggak berpengaruh di kelas nih, tapi gue berpengaruh dengan orang yang berpengaruh di kelas. Contoh misalnya, gue punya ketua kelas kan, oke, ketua kelas kan berpengaruh di kelas nih, ya kan? Nah, gue nggak berpengaruh di kelas. Nah, gue deket sama yang ketua kelas itu, jadi gue berpengaruh ke dia nyuruh ke kelas ini. Tuh, tadi gue ngurus-ngurus villa, masuk jam berapa tadi ya? Masuk jam 7, masuk jam 7, terus beres jam 1, jam 1 ngobrol basila, asar survei, datang sono maghrib jam 5, pulang ke sini jam 9 tadi. Full banget berarti ya. Ini baru duduk, ya baru rehat. Walaupun nggak sama tugas ya, menurut gua kelelahan ini adalah salah satu nikmatnya kuliah ya. Jadi apa yang kita tidak rasakan di masa sekolah itu bisa dirasakan di kuliah. Ya capek karena tugas, capek mau bikin acara, capek segalanya. Ketika seharian lu capek terus tidur, wah itu nikmatnya bukan main bro. Ini masih semester awal, kagak tahu semester 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya mungkin lebih berat lagi. Mungkin kenikmatannya juga bisa itu sekali lipat. Ya, kenapa ya? Ini juga baru segini semester awal, nikmatnya udah bukan main. Ketika kita capek, terus tidur, wah itu kenikmatan loh. Nggak tahu semester 3 di mana nikmatnya ada apa enggaknya. Ini buat curhat dikit ya. Jadi gua pengen kelas gua itu bisa lebih cepat beradaptasi, bisa lebih cepat pendekatannya, ya sesama temen kelas lah, ya kan? Gue nilai kelas gue ini belum sepenuhnya dekat, tapi gue pengen lebih cepat deketnya, ya kan? Kemudian ketua kelas gue bilang, kelas kita loh yang lebih baik dari kelas mereka. Pandangan gue kelas kita juga jelek, belum deket semuanya. Bagaimana dengan kelas lain? Lebih jelek dong, ya kan? Tapi gua pengen lebih cepat lagi pendekatannya.
Ya kan contoh orang-orang ambis, misal sama orang-orang bergaul. Kalau orang ambisnya pinter, oke lah. Eh, tapi kalau orang ambis kagak pinter bergaul, ini PR. Susah bro, susah. Maksud gua ambis boleh, gaul juga harus. Ya syarat-syarat lah. Yang anehnya gini, lu ambis, ya kan? Tapi menyesuaikan dengan hmm, orang sekelas lu pun nggak bisa. Aneh, aneh banget, sumpah aneh. Kalau lu ambis, otak lu harusnya udah ada isi dong. Lu bisa berpikir dong harusnya. Ya 1 kali 7 juga tahu jawabannya berapa. 25 kali 25 tahu ini jawabannya berapa. Ya kan? Berarti otak lu isinya banyak nih. Tapi kenapa pas gaul kagak bisa? Itu kan dongo ya. Maksud gue gitu. Nah ini PR buat orang-orang yang bergaul. Pengen deket. Individualnya pengen bukan dihancurin juga. Pengen ya pengen ada solid-solidnya lah di kelas. Ya kan panjang ke depannya kalau kelas udah solid. Ya kan? Kedepannya kan bisa berteman dan berteman. Mumpung kita masih bisa berteman sama yang lain, ya kan ada yang bilang nih, ada yang bilang semakin tua pertemanan kita semakin sempit. Ya mumpung mumpung apa namanya ya, mumpung masih muda dan bisa berteman dengan banyak, kenapa kita harus mempersempit teman kita dari sekarang? Kenapa kita nggak memperbanyak teman dari sekarang? Biar kenapa? Biar kedepannya nggak sama sekali sedikitnya. Maksudnya gini loh, misalnya gue buat sekarang nih nyari temen 10, ya kan itu aja. Otomatis kalau gue nyari 10 berarti kalau di masa tua nanti paling 3 2 deketnya. Ya kan? Kenapa lu nggak nambahin dari 10 itu nggak namanya jadi 50, nggak namanya jadi 30, biar apa? Biar ketika masa tua lu ada 10 yang deket, ada 15 yang deket, bukan cuma 3, bukan cuma 2. Iya dong, harusnya kayak gitu dong. Iyalah, gitu. Gue pengen ada itu, tapi susah banget, susah banget. Nggak tahu ya, pemikiran mereka kenapa ya. Ternyata orang ambis ini teman-teman, kebanyakan jarang bergaul. Aneh ya, nggak aneh juga sih. Contoh gue punya teman satu, dia ambis, ya kan? Kan kita mau ada acara nih. Lu ikut gak kata gue nih, ya kan? Menurunkan ego gue biar gue bisa ngerangkul dia. Kalau gue ngikutin ego, mana mau gue ngedeketin dia, ya kan ngedeketin dia nih gue nih. Gue tanya, lu ikut nggak nih? Dia orang ambis kan? Lu ikut nggak nih acara? Acaranya tanggal berapa? Tanggal sekian. Terus nginep gak nginep semalam, semalam doang berarti kamu datang sekian jam, siang sekian berarti paginya balik. Kayaknya enggak deh. Kenapa kata gua enggak nih? Aku takut tuh. Langsung tuh otak gua. Kayaknya orang ambis kayak gini semua gak sih? Apa jangan-jangan kayak gini semua? Aneh banget. Maksud gua. Jadi seumur-umur sekolah berarti lu belum pernah keluar malam gitu ya? Belum pernah gitu ngerjain tugas di luar? Belum pernah gitu nginep?
Kenapa harus ditakutin? Kan ramean anjing, maksud gua, di villanya. Nggak tahu ya orang-orang kayak gini ini nanti ke depannya memang bakal berkembang apa enggak ya? Gue juga bingung. Dengan ilmunya mungkin bisa, tapi dengan pergaulan, dengan skill berkomunikasi, dengan skill penyesuaiannya dengan orang lain, kayak goreng deh. Iya nggak sih? Lu mau kerja nih, set. Lu punya otak, terus lu punya keahlian, terus tapi komunikasi lu sama orang lain kurang. Sama atasan lu, sama temen lu, sama kantor lu, kurang nih. Berarti lu nya ngerasa nggak cocok, itu pertama. Bosnya juga ngerasa nggak cocok. Walaupun barangnya jadi, misalnya lu bikin website atau maintenance-nya bagus atau dan lain sebagainya bagus, walaupun itu ada, tapi komunikasi lu kurang, itu bakal dikeluarin nggak ya? Ya kan? Gitu loh yang gue takutin nanti gitu. Oke lah, oke, otak lu maju, tapi komunikasi kurang, kan kurang juga ya? Nggak sih? Iya dong harusnya. Ya, nah aneh gue orang-orang kayak gini aneh. Ih aneh sumpah. Maksud gue lu punya otak, lu punya pemikiran, lu punya kepintaran, tapi kenapa bergaul aja nggak bisa anjing? Komunikasi nggak bisa anjing. Bersosialisasi nggak bisa. Aneh. Yang pintar itu ketika lu